Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas atau berbagi lagi tentang pengalaman gagal bayar di aplikasi modal nasional ya, atau Monas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Monas, kalian simak terus video ini ya, karena di sini kami akan berbagi sesuai pengalaman dan sesuai apa yang kami tahu dan kami alami dan kami dengar dari teman-teman subscriber yang sering sharing sama kami tentang gagal bayar di aplikasi Monas ini ya. Jadi buat kalian simak terus ya, agar kalian tidak panik dan ketakutan lagi misalkan kalian masih belum mampu bayar di aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman dimanapun kalian berada yang masih baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi Monas atau modal nasionalnya ya. Oke, nah di sini saya sudah buka aplikasi Monas teman-teman ya. Seperti biasa, karena di setiap bikin video saya kebanyakan membuka aplikasi tentang aplikasi yang tidak dibayar seperti itu ya, agar apa ya, agar kalian bisa buat perbandingan ya, buat perbandingan ya. Saya bukan asal bicara ya, tapi ada bukti. Misalkan telat, seperti apa sih kalau kita telat sudah 1 minggu atau 2 minggu, kan seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini ke tagihan teman-teman ya. Oke, untuk tagihan di Monas yang kali ini ya, di Monas kali ini pinjaman jangka pendek ya, Rp 2.320.000 sekian. Jadi nominalnya pinjamannya 2.300.000 sekian teman-teman ya. Kemudian di sini jumlah hari telat 19 hari, artinya sudah 3 minggu teman-teman ya. Keterlambatan sudah 3 minggu ya. Oke. Di sini masih telat ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Monas, mungkin 1 hari ya, 2 hari ya, atau 1 minggu 2 minggu ya. Pertanyaan dari teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Monas ya, biasanya yang bikin panik atau takut itu biasanya WA ya. Pastinya kalian kalau sudah telat ya, bahkan kalian masih belum telat juga, kurang 1 hari atau 2 hari biasanya sudah di WA ya, dari pihak aplikasi ya, mengingatkan ya bahwasanya besok atau lusa hari jatuh tempo pinjaman Anda, kan seperti itu ya. Misalkan kalian masih belum ada dana ya, pastinya kalian panik kan, bingung, karena cara penagihan dari pihak pinjol atau pinjaman online biasanya ya bikin kita ketar-ketir ya, seperti itu. Tapi saran saya ya, sering saya bikin video tentang gagal bayar pinjaman online itu ya, sering banget bikin video. Kenapa? Jangan panik ya. Yang pertama, kalian harus kuatin mental ya, itu mental kalian harus kuat. Kenapa saya bilang harus mental kalian harus kuat? Karena kalian akan diteror oleh pihak aplikasi ya. Meskipun bukan diteror, kalian akan ditagih ya. Misalkan 1 hari kalian ditagih, itu biasanya nomor yang masuk itu bisa sampai 5 bahkan 6, bahkan bisa saja sampai 10 nomor yang berbeda. Mungkin teman-teman yang baru telat ya di aplikasi Monas, mungkin kalian sudah panik karena banyak nomor yang beda-beda masuk ya. Ada yang diteror, ada yang biasa-biasa, kemudian yang satunya ada yang neror, seperti itu. Jadi saran saya, misalkan kalian telat ya, memang kalian akan diteror atau di WA seperti itu ya. Jadi 1 hari itu kalian akan diteror. Ada ya nomor yang sebagian yang nggak neror ya, cuman nagih aja biasa, karena memang beda-beda seperti itu nomor yang masuk kan. Jadi saran saya, kalian tidak usah panik, tidak usah takut ya. Itu memang sudah biasa kalau kalian sudah telat ya. Misalkan kalian ada nomor yang masuk ya, ditagih dari pihak aplikasi tersebut, misalkan ada 5 ya, cukup kalian balas aja 1.
istilahnya balas ya kalian respon dengan baik ya. Misalkan gak ada dana ya bilang gak ada dana, seperti itu. Misalkan kalian gak respon, nah itu biasanya dari pihak aplikasi akan berisik. Maksudnya berisik ya akan WA terus kalian, karena kalian sudah tidak merespon. Artinya kalian sudah ada niat tidak mau bayar atau tidak ada etikat baik lah, seperti itu. Jadi dari pihak aplikasi atau penagih biasanya semakin bertubi-tubi neror kalian. Misalkan kalian ketakutan, kalian lebih takut, seperti itu, karena dari pihak aplikasi akan meneror terus menerus ya. Misalkan kalian telat ya. Jadi kalau dari saya cukup respon aja dengan baik, gak usah takut, itu tidak bakalan ada apa-apa. Misalkan kalian ada WA ya, memang cara-cara penagihan seperti itu sih. Data Anda di sini lengkap ya, nomor rekening dan KTP. Nah seperti itulah ya biasanya. Atau ada juga ya tim kolektor mau datang ke tempat kerja ya, ataupun itu biasanya tim kolektor ya mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW, itu tidak bakalan datang ya. Jadi buat kalian, misalkan kalian dapat WA seperti itu, kalian tidak usah takut ya, silakan Pak, balas aja, silakan Pak, saya tunggu di rumah. Karena apa, dari pihak aplikasi Monas ini sebenarnya nggak ada DC-nya loh teman-teman, nggak ada DC-nya ya, nggak ada DC. Karena banyak teman-teman yang sharing tentang aplikasi Monas ini yang ketakutan, takut DC datang ke rumah atau ke kantor. Itu tidak ada yang didatangi, cuman hanya WA saja. Contohnya seperti ini WA-nya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini contoh WA dari pihak aplikasi pinjaman online ya. Misalkan kalian telat ya, kalian akan dapat ya WA yang seperti ini, kemudian ada foto tim kolektor seperti ini. Itu sebenarnya tidak bakalan datang ya, itu hanya gertakan saja ya, agar kalian mencari uang lah untuk melunasi hutang kalian. Kalau dari saya, kalian gak usah panik. Misalkan kalian memang tidak ada dana ya, kalian harus harus tenang aja seperti itu, karena itu tidak bakalan ada DC ya. Misalkan ada DC Monas, tetap saya bikin video tentang DC, tetap saya informasikan buat kalian. Misalkan ada DC di aplikasi Monas, saya tetap bikin video, bikin konten. Karena apa, banyak sih teman-teman kita yang ketakutan, takut didatangi DC. Misalkan memang ada DC dari aplikasi Monas ini, misalkan daerah mana, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, misalkan di luar Jawa ada yang didatangi, tetap saya bikin konten untuk menginformasikan buat kalian ya. Misalkan ini ada DC yang didatangi ya, subscriber saya, seperti itu. Nah, selama saya bikin konten itu nggak ada, selama saya mendapat informasi dari teman-teman subscriber atau penonton di channel saya, nggak ada yang sharing didatangi, nggak ada. Cuman takutnya itu dapat WA seperti ini, ketakutan ya, ketakutan, takut beneran datang. Sebenarnya itu tidak bakalan datang ya. Jadi kalian tenang-tenang aja ya, seperti itu ya, jangan panik, tidak usah takut ya, respon aja dengan baik. Misalkan kalian sudah ada dana ya kalian bayar, seperti itu ya teman-teman. Karena apa saya bilang seperti itu ya, karena hutang wajib dibayar kan, seperti itu. Tapi misalkan kalian tidak ada dana, kalian tidak usah ketakutan, takut didatangi DC, takut DC datang ke rumah, ke kantor, itu tidak bakalan. Apalagi ada pertanyaan dari teman-teman biasanya, Bang, apakah pihak Monas menelpon ke kantor? Itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga ya, karena mungkin takut ya, takut sama atasan kalau dari pihak pinjol menelpon. Misalkan kalian tidak mencantumkan ya, tidak mencantumkan nomor perusahaan atau kantor kalian atau tempat kerja kalian, dari pihak aplikasi tidak bakalan menelpon ya teman-teman ya. Jadi tapi misalkan kalian mencantumkan nomor perusahaan kalian atau tempat kerja kalian, itu bakal ditelepon ya, seperti itu. Misalkan kalian tidak mencantumkan, tidak bakalan ditelepon, meskipun dicari atau searching di Google lah ya tentang perusahaan kalian, tidak bakalan, karena kalian tidak mencantumkan, seperti itu. Misalkan kalian ditelepon, itu tidak boleh teman-teman, karena apa ya, ya bukan sih, karena kalian tidak mencantumkan. Kalau cuma cari di Google, meskipun benar itu nomor perusahaan kalian, tidak bakalan, karena kalian tidak mencantumkan ya.
itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi kalian tidak usah takut. Misalkan kalian ada teror mau telepon ke tempat kerja atau ke HRD, itu tidak bakalan ya. Oke, kemudian untuk Kondar, biasanya pertanyaan dari teman-teman tentang Kondar ya. Bang, Kondar apakah dihubungi? Misalkan kita respon, tetap kalau Kondar tetap dihubungi. Karena kontak darurat itu kayak jaminan seperti itu. Misalkan kalian selalu merespon, tetap kalau Kondar tetap dihubungi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya dari video ini, misalkan teman-teman dapat WA dari pihak aplikasi modal nasional atau Monas, misalkan tim kolektor mau datang atau dikirim foto tim lapangan mau datang ke tempat kerja atau ke rumah, itu tidak bakalan, itu hanya gertakan saja ya, seperti itu. Jadi kalian tidak usah takut. Misalkan kalian masih belum mampu bayar ya, misalkan ada dana ya kalian bayar seperti itu, karena hutang dibawa mati teman-teman, seperti itu kan ya. Ya, jadi kalian tidak usah panik lagi ya, nggak ada. Misalkan ada DC untuk Monas, tetap saya bikin konten ya, perlu saya informasikan buat teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di komentar ya, seperti itu ya, atau kalian bisa sharing dengan saya seperti itu ya, langsung ya. Nomornya sudah ada di beranda YouTube ya teman-teman. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.